Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa faraidus sawmi arba'atu asya'a. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Fa in kana sawmu fardan ka ramadana au nazran fala budda min iqa'in niyati lailan wa yajibu ta'yinu fi saumil fardhi ka ramadana wa akmalun niyati saumihi ay yaqula syakhsu nawaitu soma ghadin an ada'i fardhi ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Jadi di sini kita akan membicarakan yaitu tentang fardu puasa. Fardu puasa ada 4. Yang pertama adalah niat. Jadi niat itu adalah bahagian daripada fardu puasa. Sehingga apabila seseorang berpuasa tidak berniat, maka dia tidak dikategorikan sedang melaksanakan puasa. Walaupun dia tidak makan dan tidak minum. Niat ini adalah bil qalbi, di hati. Jadi tempat niat di hati. Bukan di mulut, di hati. Sedangkan mengucapkan ataupun mengatakan dengan mulut itu adalah lafaz. Lafaz daripada niat. Sedangkan niat tersebut adalah tidak berbentuk, tidak berhuruf. Jadi yang dilafazkan oleh seseorang adalah lafaz niat. Seperti yang dijelaskan ke depan, yaitu seorang mengatakan nawaitu soma ghadin. Jadi perkataan tersebut adalah lafaz daripada niat. Hakikat daripada niat adalah di dalam hati. Jadi dalam melaksanakan puasa Ramadan, maka diwajibkan bagi kita untuk berniat. Karena jikalau puasa itu puasa fardu, seperti Ramadan dan nazar, maka kita wajib untuk menjatuhkan niatnya pada malam hari. Jadi pada malam hari, sebelum keluar fajar, kita telah menjatuhkan niat. Kalau puasa yang kita puasakan besok itu adalah puasa fardu. Seperti Ramadan ataupun nazar. Tentang niat, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi berdasarkan konsep daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang segala sesuatu perbuatan itu adalah berdasarkan niat. Maka wala budda minan niyati li kulli yaumin. Li anna sauma kulli yaumin ibadatun mustaqilah. Jadi berdasarkan innamal a'malu binniyat, setiap ibadat yang dilakukan harus dengan niat, berdasarkan niat, wajib berniat. Maka untuk melaksanakan puasa Ramadan pun demikian. Puasa Ramadan adalah namanya Ramadan. Ramadan itu komplit 30 hari ataupun 1 bulan. Namun dalam melaksanakannya adalah per hari. Karena ketika ghurubi syamsi, ketika matahari telah tenggelam, maka ketika itu kita telah membuka puasa. Maka puasa itu adalah ibadat per hari. Hari ini, per hari. Maka setiap ibadat per hari yang seperti yang dikatakan tadi, maka wajib setiap malamnya untuk berniat. Untuk berniat. Ini berdasarkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i, untuk puasa Ramadan karena Ramadan tersebut adalah ibadah yang mustaqilah, maka tidak boleh kita mengosongkan niat kita antara 2 hari berpuasa. Misalnya kita niat hari ini, besok tidak. Itu tidak bisa karena ada bukanya.
Jadi ketika ghurubi syamsi, ketika matahari telah tenggelam, kita membukanya besok melakukan puasa yang baru, ibadah yang baru walaupun masih dalam bulan Ramadan. Maka berdasarkan mazhab Syafi'i, tiap-tiap malam diwajibkan kepada kita untuk berniat melaksanakan puasa Ramadan. Sehingga apabila ada satu hari yang tidak kita niat, maka tidak dinamakan puasa secara syariat pada ketika itu. Dan kita tidak terlepas daripada tuntutan untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Tidak terlepas. Walaupun kepada kita itu diwajibkan imsak. Namun tidak dihitung sebagai puasa Ramadan. Ketika Ramadan telah berlalu, Syawal telah datang, maka ketika itu dianjurkan kepada kita untuk qadanya. Ini beda dengan Malik. Ya, wa indal imamil maliki annahu yakfi niyatu shaumi jami'a syahri fi awali lailatin minhu. Sedangkan dalam mazhab Imam Malik itu boleh berniatnya pada awal Ramadan untuk keseluruhan daripada puasa Ramadan. Jadi malam pertama berniat, saja aku puasa 1 bulan Ramadan tahun ini. Jadi kita berniat berpuasa sebulan. Diawali niatnya itu pada awal daripada Ramadan. Ini dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh demikian. Setiap malam harus iqa' niat, menjatuhkan niat. Wajib. Bolehkah kita mengikuti Imam Malik pada ketika itu? Nah, di sini dikatakan wali Syafi'i taqliduhu fi dzalika li alla yansiya niat fi lailatin fayuhtaju li qada'in. Jadi bagi kita yang bermazhab Syafi'i itu boleh mentaklidnya kepada Imam Malik dalam hal berniat melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh dengan niat pada malam yang pertama. Boleh. Itu boleh bagi kita mentaklidkannya. Jadi kita ketika awal Ramadan yang pertama kita niat, saja aku puasa sebulan penuh dalam tahun ini. Kita niatkan berdasarkan mazhab Imam Malik. Kemudian kita lanjutkan dengan berniat, saja aku puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan. Jadi 2. Pertama kita niat berdasarkan mazhab Malik, yang kedua kita niat berdasarkan mazhab Syafi'i untuk melaksanakan puasa besok. Andai kata ada satu malam kita terlupa niat, malam ketiga misalnya kita lupa niat, jadi harinya kita bisa berpuasa karena sudah mentaklidkan diri pada Imam Malik. Tetapi tidak boleh cuma pada niatnya. Yang harus kita ketahui ketika kita mentaklidkan dalam Imam Malik, yang harus kita ketahui adalah apa-apa yang menjadi batal puasa dalam mazhab Imam Malik. Itu harus tahu. Jadi ketika kita berpuasa dalam mazhab Imam Malik karena kita taklid pada niat awal daripada Ramadan, maka hari itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan, harus kita cegah daripada perbuatan yang menjadi batal puasa dalam mazhab Malik. Itu. Jadi kalau kita melakukan yang menjadi batal dalam mazhab Malik sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak, maka tidak dihitung. Jadi bukan saja niat. Artinya karena puasa itu adalah ibadah mustaqilah, ibadah yang dilakukan tiap-tiap hari, maka untuk hari yang lupa niat tersebut kita taklidkan kepada Imam Malik beserta bagaimana yang membatalkan puasa dalam mazhab Imam Malik. Kita harus mengetahuinya. Jadi demikian saja. Jadi bukan sekedar taklid. Jadi bukan taklid pada niat, kemudian pada pelaksanaan puasa Ramadan kita sesuai dengan mazhab Syafi'i, tidak. Kalau itu kita taklid dalam mazhab Malik, maka syarat rukun yang membatalkan puasa kita harus tahu bagaimana dalam mazhab Malik tersebut. Maka bagi kita itu ketika ingin Ramadan kita belajar 2. Yang pertama berdasarkan mazhab Syafi'i, yang kedua berdasarkan Imam
Imam Malik. Jadi ketika kita lupa berniat pada awal daripada Ramadan ataupun tiap-tiap malam daripada Ramadan, maka ketika itu kita boleh berpuasa dengan mazhab Malik. Sedangkan kita telah tahu apa yang menjadi batal puasa dalam mazhab Malik. Ini tentang niat dan taklid niat. Wa yajibu ta'inu fi shaumil fardhi ka ramadana. Wa akmalun niyati shaumihi ay yaqula syakhsu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian dalam melaksanakan puasa fardu kita wajib mentakyinkannya. Saja saya puasa fardu besok. Karena ketika kita tidak mentakyinkannya itu bersifat umum dan tidak akan kembali kepada fardu. Jadi artinya kita tidak terlepas daripada tuntutan fardu. Seorang yang bernazar, jika aku sembuh maka aku berpuasa. Sembuh dia. Kemudian dia berpuasa. Malamnya harus dia niat. Sahaja aku puasa nazar besok. Ataupun kalau Ramadan saja aku puasa Ramadan besok. Ketika dia telah menyebut kata nazar, ataupun ketika dia telah menyebut kata Ramadan, maka itu yang menunjuki kepada fardu. Tidak ada nazar yang bukan fardu. Tidak ada Ramadan yang bukan fardu. Tidak ada saya puasa apa, puasa sunat apa, sunat Ramadan. Enggak ada. Kamu puasa apa, puasa sunat apa, sunat nazar. Enggak ada. Jadi, memada ta'yin tersebut dengan menyebutkan Ramadan ataupun menyebutkan nazar dalam berniat. Jadi, tidak boleh secara gamblang yang umum saja saya puasa besok. Tidak boleh. Jadi tidak akan terangkat kepada Ramadan. Jadi artinya kita tidak akan terlepas daripada tuntutan. Jadi minimal ketika kita berniat, kita goreskan dalam hati kita untuk berpuasa Ramadan besok. Ataupun berpuasa nazar besok. Jadi demikian cara berniat. Mudah-mudahan bermanfaat.